Shalom jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya saat ini kita semua mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Mari kita terus percaya pada janji Tuhan dan firman Tuhan, karena itulah kekuatan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini dengan segenap hati, kita mau menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu sampai saat ini kasih dan anugerah-Mu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tak berkesudahan apa yang Kau perbuat dalam hidup kami, baik yang Engkau lakukan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena itu saat ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau bersyukur dan mengagungkan nama Engkau. Biarlah nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga, terima kasih hari ini kami datang beribadah memuliakan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan Tuhan, kami baik yang ada di gedung gereja ini, tim pelayanan yang mempersembahkan ibadah kami hari ini, dan juga kami yang ada di rumah, di keluarga-keluarga mengikuti secara online, bahkan kapanpun ibadah ini dapat diikuti, dinikmati, dilihat dan didengar, Tuhan tetap hadir bertahta di tengah kami, memberkati kami dan membawa kami kepada kesempurnaan di dalam kami menyembah, mengabdi dan memuliakan Tuhan. Urapi firman-Mu yang akan kami dengar, beri pewahyuan, baik anak-Mu ini yang menyampaikan sabda Tuhan maupun semua kami yang mendengar, sehingga kami menyelesaikan ibadah ini dengan berkat limpah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali para tim pelayanan yang ada di gedung gereja dan saudara yang ada di rumah. Silahkan duduk kembali juga. Hari ini kita akan memperhatikan kembali mengenai mempersiapkan kemenangan. Nah, mempersiapkan kemenangan, judul renungan hari ini adalah ketopong keselamatan. Saudara, kita sampai di bagian dari surat Efesus pasal yang ke-6 yang sudah kita gumuli dalam mempersiapkan kemenangan ini, bahwa kita ini dalam situasi khusus ini kita sedang menghadapi perang melawan musuh yang tidak kelihatan. Saya berharap semua kita masih ingat bahwa memang sebagai orang beriman kita setiap saat ada dalam situasi peperangan, yaitu peperangan melawan daging dan peperangan melawan roh-roh yang tidak kelihatan di udara. Nah, penyakit adalah salah satu yang dipakai roh jahat untuk menyerang manusia berdosa. Maka di Alkitab dikenal adanya roh penyakit, ya, roh yang menimbulkan sakit. Misalnya disebutkan Tuhan Yesus mengusir roh bisu, juga mengusir roh tuli di Markus 9 itu. Lalu juga Tuhan Yesus menyebutkan ada roh yang menyebabkan orang menjadi sakit sampai bungkuk, itu di Lukas pasal 13 ayat 11 dan seterusnya. Nah, mari kita baca lebih dahulu Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 dan 8 sampai 18, ayat 14 sampai 18. Efesus pasal 6 ayat 14 saya baca untuk saudara. Nanti ada bagian firman Tuhan yang ada hubungannya dengan ini di Roma 8. Saya juga ingin mengajak saudara membaca Roma 8 ayat 35, mungkin bisa disiapkan. Kita bisa membaca lebih dahulu yang Efesus pasal 6 ayat 14 mulai. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, sampai di situ dulu, ayat 17 dulu. Terimalah ketopong keselamatan. Nah, sampai di situ dulu ya. Sampai ayat 17. Nah, kemudian Roma pasal 8, saya ingin membaca buat saudara ayat 35, ada hubungannya dengan ini. Roma 8 ayat 35, kita baca sampai 39. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Perenungan kita sampai kepada pengenalan dan penggunaan perlengkapan senjata Tuhan, saudara. Dan seperti kita baca tadi, senjata rohani atau senjata dari Tuhan itu ada ikat pinggang, baju zirah, kasut, kemudian perisai, dan sekarang kita sampai kepada ketopong. Nah, bagian pertama dari renungan ini saya beri judul, bagian pertama, pengenalan akan ketopong. Apa itu ketopong? Nah, kita lihat dulu di bagian pertama ini mengenai fungsi ketopong. Ketopong adalah nama tutup kepala. Ada beberapa macam tutup kepala ya, ada yang disebut topi, disebut apalagi ikat, blangkon, udeng, songkok, sampai pada yang paling mewah yaitu yang disebut mahkota. Nah, itu semuanya tutup kepala. Namun tutup kepala yang disebut ketopong itu berbeda dengan tutup kepala pada umumnya. Ketopong itu pada umumnya terbuat dari logam. Dan kalau zaman sekarang mungkin lebih dikenal helm gitu aja lah. Logam atau benda keras dan liat. Jadi berbeda dengan udeng, itu yang saya maksud seperti itu. Jadi ketopong itu bukan sekedar perlengkapan busana atau fashion, tapi ketopong lebih dimaksudkan penggunaannya sebagai perlindungan kepala bagi sang pemakai. Makanya prajurit itu memakai ketopong keselamatan. Kalau sekarang orang mungkin lebih gampang menyebut topi baja gitu, atau helm. Nah, jadi pengenalan akan ketopong itu fungsi ketopong. Nah, sekarang di sini disebutkan, masih di bagian pertama ini, ketopong rohani, saudara-saudara. Ketopong dalam perlengkapan senjata rohani adalah, di situ disebutkan keselamatan. Tadi kita baca, pergunakanlah perisai iman dan terimalah ketopong keselamatan. Bagaimana memahami ketopong yang dalam dimensi rohani? Ternyata adalah keselamatan ini, saudara-saudara. Menarik, setelah direnungkan ternyata tidak bisa disepelekan, harus direnungkan ini, ketopong keselamatan. Selamat itu menurut pengertian umum adalah keadaan sehat, tidak sakit, tidak sengsara, tentram, damai, nyaman. Nah, itu selamat, itu ya. Hampir sama dengan jenis senjata lain yang di atas beberapa telah kita renungkan. Ternyata yang disebutkan di sini, keselamatan itu menjadi kata benda abstrak. Ya. Banyak dari perlengkapan senjata ini ternyata kata benda abstrak. Nanti akan menjadi konkret itu kalau sudah dilaksanakan atau sudah diejawantahkan seperti itu. Nah, bahkan juga dapat memiliki pengertian sebagai kondisi atau sifat yang melekat kepada sesuatu tertentu. Ya, sesuatu tertentu. Nah, sedangkan pengertian secara keimanan atau kerohanian, kata keselamatan adalah kondisi di mana seseorang sudah memiliki kepastian selamat baik di dunia ini maupun di akhirat, besok masuk tempat kemuliaan atau masuk sorga. Nah, itu pengertian secara rohani, itu keselamatan. Ternyata keselamatan ini analoginya adalah sebagai sebuah senjata untuk melindungi kepala. Karena tadi disebut ketopong. Nah, bagian tubuh yang namanya kepala itu penting. Penting, saudara ya.
tubuh itu kepala yang merupakan bagian dari tubuh itu penting. Karena kepala itu merupakan pusat, otak itu ada di kepala. Pergerakan tubuh mau apa, mau kemana, punya maksud apa, itu digerakkan oleh otak yang ada di kepala. Jadi kepala harus dilindungi. Makanya perlindungan untuk kepala itu dimasukkan dalam jenis senjata, yaitu ketopong, topi baja, keselamatan, kira-kira semacam itu. Jadi seperti sudah kita maklumi bersama, kepala adalah sumber. Nah, mari kita masuk di bagian 2 dari renungan kita hari ini. Bagian 2 saya beri judul ketopong keselamatan, sama dengan judul renungan pagi ini. Jadi bagian pertama tadi pengenalan akan ketopong. Nah, sekarang yang di sini disebutkan kok ketopong keselamatan. Pemahamannya bagaimana? Untuk memahami ketopong keselamatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan di bagian kedua, poin yang pertama saya menyebut mengenakan ketopong rohani. Jadi bagaimana kita akan merenungkan ketopong keselamatan itu apa sih? Lalu cara menggunakannya bagaimana? Nah, ini supaya saudara dan saya sebagai umat beriman, terutama pengikut Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristiani, memahami ketopong keselamatan itu apa dan bagaimana cara memakainya. Saudara, yang disebut mengenakan ketopong keselamatan itu tidak dapat dipisahkan dengan iman. Kenapa? Karena ketopongnya kan tidak berwujud topi baja seperti tentara pada umumnya. Tetapi ini keselamatan. Nah, keselamatan itu dapat diterima dengan iman. Sedangkan iman di atas, di surat Efesus ini bagian atas tadi disebutkan iman itu merupakan baju zirah. Makanya perlengkapan senjata ini rupanya harus saling kait-mengkait. Tidak bisa hanya digunakan salah satu. Makanya nanti 7 jenis senjata ini akan kita pahami semuanya. Nah, keselamatan itu tidak bisa dipisahkan dari iman, saudara. Ya, keduanya sama-sama senjata atau perlengkapan perlindungan. Iman Kristiani, mari kita sekarang merenungkan mengenai iman. Iman Kristiani itu jelas. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Anda semua hafal, ya, didokumentasikan di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi jelasnya setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kalau dipanggil Tuhan pada waktunya, itu sudah pasti masuk tempat kemuliaan, masuk sorga. Itulah keselamatan. Saudara, cobalah kita renungkan, apakah ada orang-orang Kristiani di antara saudara dan saya ini, yang kalau nanti dipanggil Tuhan, pada waktunya mati dipanggil Tuhan, berpisahnya nyawa dan raga, itu besok yakin pasti masuk surga. Apakah kita sebagai orang Kristen yakin pasti memperoleh keselamatan dunia akhirat? Nah, kalau kita introspeksi atau mawas diri, coba bertanyalah kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda yakin besok kalau sampai waktunya dipanggil Tuhan pasti masuk kerajaan Tuhan atau masuk surga? Pengalaman saya baik secara pribadi maupun pengalaman pelayanan, saudara-saudara, itu ternyata ada orang-orang yang memiliki iman Kristiani tetapi tidak yakin nanti kalau dipanggil Tuhan rohnya pasti masuk surga. Itu banyak yang tidak yakin. Dan saya katakan tadi pengalaman, saya pernah mengalami. Nah, hal semacam itu dimungkinkan dapat terjadi paling tidak karena 2 sebab. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan penggunaan senjata yang namanya ketopong keselamatan ini. Ini berhubungan dengan keyakinan atau iman kita,
saudara-saudara. Jadi harap diperhatikan, belum tentu setiap orang Kristen itu sudah memakai ketopong keselamatan loh. Ya, belum tentu. Mari kita lihat diri kita sendiri-sendiri. Saya mencoba menyampaikan kepada saudara dulu sebab pertama. Sebab yang pertama, orang tidak yakin kalau mati masuk surga adalah karena memang belum tahu, saudara. Jadi tidak memahami dasar-dasar iman kekristenan. Iman Kristiani itu jelas. Barang siapa mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya, maka firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang beriman Kristiani itu masuk tempat kemuliaan, tidak akan masuk neraka, selamat, dia masuk surga. Tapi ada orang yang tidak tahu akan hal ini. Dan saya pernah mengalami, saudara-saudara, waktu saya remaja saya sudah baptis, tapi enggak tahu zaman dulu itu bagaimana, mungkin saking bebalnya saya atau gimana ya. Itu ketika berdoa itu ditertawakan orang banyak. Saya disuruh memimpin doa di hadapan banyak orang waktu saya masih pemuda. Salah satu dari keluarga kami, keluarga gereja yang ada di situ itu, saya belum di kota ini, itu keseripahan. Salah satu anggota keluarganya yang juga Kristiani meninggal, sehingga ketika saya disuruh berdoa, saya berdoa, Tuhan kiranya Engkau mengampuni almarhum dan sesuai dengan amal ibadahnya, almarhum Tuhan beri tempat yang baik di surga. Gitu. Habis berdoa amin itu saya ditertawakan orang banyak. Ini kamu sudah baptis kok enggak mudeng gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara hari ini ada yang enggak mudeng, ya saya beritahu saudara-saudara. Umat Kristiani, iman Kristiani itu menyatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti masuk surga. Nah, kalau ada orang yang seperti contoh saya tadi belum meyakini akan hal itu, nah ini kalau terjadi dalam hidup saudara, maka mari menyadari bahwa saudara belum memakai ketopong keselamatan itu namanya. Karena iman Anda atau iman siapapun, saudara dan saya, kalau tidak meyakini bahwa kita ini memiliki warga kerajaan Tuhan, itu tidak memakai ketopong keselamatan, saudara-saudara. Mungkin ada banyak kepercayaan di dunia ini yang menjanjikan bahwa besok kalau dipanggil Tuhan, rohnya akan masuk tempat kemuliaan. Tapi ini masih kemungkinan akan masuk ke surga, itu masih kemungkinan. Tetapi dalam iman Kristiani, janji yang pasti bahwa pada akhir zaman dipastikan orang percaya Tuhan Yesus Kristus akan masuk kerajaan kemuliaan, yaitu surga di mana Tuhan bertahta. Itu pasti. Itu sebab yang pertama, karena orang tidak tahu, lalu tidak menggunakan ketopong keselamatan. Kalau itu yang terjadi, saudara belajar lagi, saudara ya. Di sini ada banyak hamba Tuhan, ya. Saya bisa didatangi, ya tanya banyak hal tentang kerohanian dengan senang hati. Ya, hari-hari ini pun ada beberapa orang yang datang ke rumah berbicara masalah, menanyakan banyak hal, saya jawab, saudara ya. Nah, lalu penyebab yang kedua, kenapa orang tidak yakin bahwa besok akan masuk tempat kemuliaan, penyebab yang kedua itu, yang menyebabkan orang beriman belum yakin masuk surga adalah karena merasa belum layak masuk surga. Jadi orang akan berkata, wah kalau kondisi saya sekarang ini, wah saya belum siap mati. Karena kalau saya mati saya mesti belum masuk surga. Nah kalau itu sangat tergantung dari kondisi individual, dari kondisi seseorang. Mungkin banyak orang saat ini merasa belum layak kalau mati masuk surga gitu. Mungkin ada banyak orang yang merasa semacam itu. Nah kalau itu terjadi kepada orang yang tidak beriman Kristiani, saya memaklumi. Karena memang tidak ada janji semacam itu yang saya tahu di luar iman Kristiani. Ya. Dalam pengalaman dan pelayanan saya juga menjumpai orang Kristiani yang mereka merasa masih memiliki banyak dosa. Nah, orang-orang yang semacam ini merasa bukan hanya sekedar jatuh dosa. Dan apa yang saya sampaikan ini proses hidup saya pernah mengalaminya saudara. Ya, jadi
ada hal-hal tertentu yang masih mengikat kedagingan saya, sehingga hati ini belum lost sama Tuhan. Belum ada rasa, apa istilahnya, belum ada hubungan yang mesra sama yang Maha Kuasa. Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus itu. Karena apa? Bukan hanya sekedar jatuh dosa, tapi memang masih hidup dalam dosa. Saudara, tidak sekedar jatuh dosa. Nah, kalau yang terjadi semacam itu, ya siapapun saudara ataupun saya, itu perlu bertobat, saudara. Itu firman Tuhan berkata di surat 1 Yohanes, hatimu akan menjadi barometer. Kalau hatimu tidak menuduh kamu, nah kamu punya keberanian, kita punya keberanian percaya dan datang kepada Tuhan dalam doa. Nah, orang yang seperti ini biasanya akan lebih merasa ketakutan ketika menghadapi kematian. Kenapa? Karena kematian akan membawa orang untuk menghadap yang Maha Kuasa, menghadapi pengadilan yang Maha Kuasa, saudara-saudara. Tapi di sini sebetulnya ini hakikat hidup keimanan Kristiani yang baik sebetulnya terletak di sini. Yaitu orang hidupnya harus beres di hadapan Tuhan. Kalau enggak beres, itu sebetulnya percuma beriman. Minta maaf, mungkin agak lebay ini, tapi saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Karena walaupun orang berseru kepada Tuhan dengan berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Nah, kondisi seperti itulah yang disebut orang yang bersangkutan belum memiliki atau belum menggunakan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu harus kita yakini, pakai iman kita dan kita yakini. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman itu timbul dari pengetahuan juga. Iman harus ditambahkan pengetahuan dan sebagainya, itu ada pengajarannya. Nah, dalam hal ini mari semua yang mendengar berita firman Tuhan hari ini bertanya kepada diri masing-masing, apakah sebagai umat Kristiani kalau nanti malam dipanggil Tuhan, saudara sudah yakin bahwa saudara masuk kerajaan kemuliaan di mana Tuhan bertahta, masuk surga? Kalau belum yakin, itu artinya belum mengenakan ketopong keselamatan. Nah, kalau sudah yakin, baru itu namanya mengenakan ketopong keselamatan. Sekarang cukup jelas ya, bagaimana mengenakan ketopong keselamatan itu. Jadi ketopong itu perlu juga. Seseorang yang mau berperang, apalagi perang melawan penyakit, mendoakan orang sakit semacam itu. Wah, kalau enggak pakai ketopong keselamatan, imannya enggak sampai di situ, bagaimana bisa berdoa, saudara-saudara? Nah, kalau belum yakin, maka dimungkinkan saudara memang sekali lagi harus bertobat dari hidup yang berkubang di dalam ketidaktaatan. Umumnya seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, bagian 2, poin yang kedua yang terakhir. Di situ saya beri judul, ketopong rohani menimbulkan kemantapan. Saudara-saudara, sekali lagi kita sedang menghadapi situasi khusus. Dan saya mengingatkan bahwa situasi khusus ini situasi yang berperang melawan sesuatu yang tidak tampak. Dan penyakit, harap diingat, itu adalah bagian dari serangan roh jahat atas manusia. Apapun timbulnya, paling tidak ditunggangi oleh roh jahat untuk menjauhkan manusia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ketopong rohani menimbulkan kemantapan. Ada hal penting yang perlu kita ingat bahwa kata lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan kepastian keselamatan atau yang akhirnya menjadi ketopong keselamatan ini, saya bisa menyebutkan satu istilah yang tepat. Apa itu? Jaminan, saudara. Jaminan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah punya jaminan keselamatan. Firman Tuhan yang tadi kita baca menyatakan hal itu. Saya baca tadi ayat di Roma pasal 8 ayat 35, saya ulangi.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, ini firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dengan sebuah pertanyaan. Yang bisa memisahkan umat beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dari kasih Tuhan Yesus siapa? Penganiayaan, pedang, kelaparan dan seterusnya. Sudah disebutkan tadi. Siapa? Tidak ada jawabannya. Mari kita baca sekarang ayat yang ke-37. Yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini istilah populer yang banyak orang mengingatnya. Umat Kristiani itu disebut lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari orang-orang yang menang. Jadi lebih dari pemenang. Jadi dalam hal ini kasih Kristus itu adalah sumber keselamatan kita. Dalam ayat-ayat ini disebutkan kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Saudara-saudara, keselamatan kita itu datangnya dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dengan karya terbesarnya di atas kayu salib menebus kita. Dan kita tidak bisa dipisahkan dari hal itu, saudara-saudara. Di bagian ini dinyatakan apakah yang dapat memisahkan kita dari keselamatan itu? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang. Tidak akan dapat memisahkan orang beriman dari keselamatan. Orang beriman yang telah mengenakan ketopong keselamatan menjadi orang yang di sini diistilahkan lebih dari orang-orang yang menang. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa orang percaya kepada Tuhan Yesus itu senantiasa ada dalam situasi peperangan, tetapi peperangan yang tanpa beban, saudara. Peperangan tanpa beban itu artinya kewajiban orang untuk berperang, melawan musuh rohani. Tetapi sudah pasti menang. Mirip kalau saudara melihat pertandingan yang kemudian disebut All Indonesian Final, ya toh sering kita melihat kalau apa itu namanya badminton ya, bulu tangkis All Indonesian Final. Itu mereka bertanding sudah tanpa beban itu. Paling memperebutkan juara 1 dan 2 tetapi antar teman. Jadi sudah pasti menang. Ya, tapi kalau di sini justru disebutkan lebih dari pemenang. Kalau dalam pertandingan ya siapa ini? Lebih dari pemenang. Jurinya kali ya, atau panitianya malahan ya. Jadi sudah tidak ada kalah menang nih. Hanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus yang dapat mengerti hal ini, saudara. Dengan pemahaman seperti tersebut di atas, maka orang beriman itu semestinya memiliki kemantapan dengan handal, dengan mantap, dengan yakin. Sungguh-sungguh mantap menghadapi segala tantangan apapun juga. Asal tetap bersama-sama dengan Tuhan, maka keselamatan itu tetap ada sebagai ketopong, pelindung kepala bagian tubuh kita yang paling penting. Sebagai penutup, kalimat penutupnya adalah pakai tutup kepala keselamatan. Terus maju dengan mantap meraih kemenangan. Saya ulangi, pakai tutup kepala keselamatan. Terus maju dengan mantap meraih kemenangan. Tuhan dipuji. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Saudara, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti secara online ibadah ini, mari kita masuki saat teduh. Kembali saya terus mengajak setiap menerima firman Tuhan, berdiam dirilah memasuki saat teduh. Mohon Roh Kudus menolong. Perkataan saya terbatas, saudara-saudara. Penjelasan saya juga terbatas oleh kemampuan, oleh waktu. Tapi mari kita mohon supaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu menolong kita. Sehingga firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini berbuah di dalam hidup kita. Dan kita meraih kemenangan itu. Kita sedang menghadapi situasi khusus dan kita puji Tuhan diberikan perlengkapan senjata rohani.
Kita sudah belajar mengenai ikat pinggang. Ternyata ikat pinggang rohani itu kebenaran. Baju sirah, baju pelindung bagi prajurit rohani itu ternyata keadilan. Sedangkan alas kakinya adalah kerelaan memberitakan kabar keselamatan damai sejahtera. Dan kita memakai perisai, pelindung untuk menangkis senjata musuh, namanya iman. Dan sekarang yang kelima hari ini, kita diberi Tuhan ketopong keselamatan. Tapi belum semua orang Kristen menggunakan ketopong keselamatan ini. Karena itu renungkan, apakah saudara sudah menggunakan ini atau belum? Tadi saya menyampaikan, dimungkinkan ada dua sebab. Sebab yang pertama mungkin belum tahu. Kalau belum tahu tanyalah, diskusilah dengan yang sudah tahu. Saya menyediakan waktu banyak untuk mendiskusikan banyak kerohanian semacam ini seperti biasanya. Bagi jemaat di sini sudah cukup memahami. Sedangkan sebab yang kedua mungkin sudah tahu, tapi ada orang Kristen yang masih hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa, saudara dan saya, kalau hidup dalam dosa saudara, bukan sekedar jatuh dosa, itu namanya tidak menggunakan ketopong keselamatan. Sudah pasti ketopong keselamatan tidak akan terpakai, karena hatinya akan menuduh bahwa doanya aja nggak sampai Tuhan. Nah, itulah ketopong keselamatan. Karena itu, ayo kembali kita ingat, pakai tutup kepala keselamatan. Terus maju dengan mantap, meraih kemenangan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku sembah Kau. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Yang di rumah juga berdiri, mari berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami, sumber pertolongan kami, penolong kami, Juru Selamat kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Bapak, kami terus menyerahkan firman ini kapanpun didengar. Karena ibadah hari ini juga akan direkam dan diunggah. Karena itu kapanpun kami mendengarkan firman-Mu ini. Dan juga sewaktu kami berdoa ini, Tuhan tetap hadir di tengah kami, mendengar doa kami.
Dan firman-Mu menjadikan hidup kami semakin terarah, semakin dewasa, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan, baik waktu maupun kemampuan, tapi kami mohon sungguh-sungguh dan terus kami mohon supaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami. Sehingga firman-Mu semakin berbuah dan kami sungguh-sungguh dapat mempersiapkan kemenangan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri saudara, kita akan mari kita akan memperkatakan visi dan misi yang diambilkan dari Kolose 2 ayat 6. Dengan penuh percaya kita memperkatakannya. Visi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Amin. Mari masih tetap berdiri, kita akan mempersembahkan persembahan kita. Seperti kita ketahui, persembahan adalah bagian dari ibadah kita dan kita akan melanjutkan dengan doa syafaat untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kemampuan kepada kami melengkapi ibadah kami. Karena kami tahu persembahan adalah bagian dari ibadah. Karena itu kuduskan, berkati ibadah yang kami sediakan ini, baik yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing, yang ditransfer maupun yang kami kumpulkan di saat ini di gedung gereja ini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, sehingga persembahan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kemampuan kepada kami ya Tuhan, lebih lagi kami mempersembahkan lebih lagi, karena kami percaya kalau kami mempersembahkan banyak untuk kemuliaan nama Tuhan, kami pasti sudah diberkati lebih dahulu. Walaupun dalam situasi khusus semacam ini, kami berdoa supaya semua umat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah serta doa ini semua diberkati, ditingkatkan dari sisi ekonomi, sosial, dan ketenangan, damai sejahtera dalam keluarga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan kami. Sekarang kami menaikkan doa syafaat kami, Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan di negara kami Indonesia ini. Dalam menghadapi situasi khusus ini, berikan kebijakan-kebijakan adalah yang dari Tuhan, yang pas, yang dapat Tuhan pakai untuk membawa pemulihan. Terima kasih Tuhan, doa kami terus supaya Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa dan negara ini, sehingga kami bahkan juga yang di kota ini, di tempat kami masing-masing, kami dapat mempersembahkan ibadah kembali dengan normal seperti dulu. Terima kasih. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal serta lingkungannya. Tuhan memberkati, banyak orang diselamatkan, banyak orang baik, sehingga Tuhan justru situasi khusus ini membuka peluang orang-orang untuk berubah dari kejahatan menjadi kebaikan, kebenaran yang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kepada banyak orang. Kami menjadi orang-orang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, tubuh Kristus di tempat ini Tuhan berkati, sehingga kami layak semakin memuliakan Tuhan, semakin bertambah-tambah baik mutu iman maupun jumlah kami, sehingga kami masing-masing Tuhan berikan kemampuan untuk memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, yang sudah kami mulai Tuhan berkati, semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa untuk gedung gereja permanen yang kami butuhkan itu, Tuhan yang memberi dengan gedung gereja yang memuat ribuan orang yang ada di tempat strategis, yang segera Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan memberikan kepada anak-Mu ini dan juga tim pembangunan panitia pengadaan gedung gereja, sehingga kami segera dapat melangkah langkah-langkah yang dari Tuhan, yang Tuhan tunjukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan dalam minggu ini yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, yang susah Tuhan hiburkan,
yang ulang tahun Tuhan berkati, sehingga Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua pelayanan yang sedang kami kembangkan, khususnya pelayanan melalui online. Tuhan memberikan kepada kami motivasi, semangat, gairah, terobosan-terobosan, sehingga justru dalam situasi khusus ini kami dapat mengembangkan pelayanan ini. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan dimuliakan maka kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Dan ketika kami nanti tim pelayanan ini pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang di dalam kota, di luar kota, semuanya Tuhan berkati sampai di rumah dengan selamat, dengan lancar, dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah hari ini. Angkat hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidup